Shalom, selamat pagi jemaat LCC yang dikasihi. Boleh saya dengar kata shalom? Shalom. Selamat pagi. Pagi. Good morning. Morning. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Welcome, selamat datang di hari Minggu yang luar biasa ini. Kemarin hujan besar ya, teman-teman semua ngalamin ya hujan badai ya. Kita semua yang latihan, kita berdoa, ya Tuhan, semoga besok cuacanya bagus biar teman-teman bisa ibadah. Dan puji Tuhan, hari ini cuaca baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik. Kita akan ibadah bersama-sama pada hari ini. Siapa yang semangat boleh katakan amin? Amin. Amin. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang Sang Pencipta, Sang Penyayang. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu mendengar doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi pengorbanan yang harum bagimu ya Tuhan. Biarlah pujian-pujian ini menyentuh hatimu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Berkatilah jemaatmu Tuhan dengan hati yang sukacita, hati yang siap menerima firman Tuhan. Berkatilah juga Asaf Tuhan yang akan menjadi penyalur firman-firman Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan urapi dia, jadilah dia alatmu Tuhan yang terbaik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji-muji bersama-sama, kita akan menyatakan kata-kata ini melalui puji-pujian. Kita akan katakan Jesus at the center. Karena betul Tuhan, hanya Engkaulah yang paling penting Tuhan. You should be at the center of it all. We love you Lord. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Katakan Jesus. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Say Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Katakan nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything. Everything revolves around you. Jesus, you. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Katakan Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you.
kami Tuhan. You are the center of it all. You are the center of my life. You are the center of this church. We're gonna sing our best. Kita akan beri pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Terimalah pujian dari hati ini kepadamu ya Tuhan. Mari jemaat YLCC katakan, from my heart to the heaven. Come on. From my heart To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all From my heart, from my heart, my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, one more it's time, all katakan, about from my heart. my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, Nothing it's all about Nothing else matters. Nothing in this world will do. Katakan Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Yes, Lord. Jesus, Nothing, nothing, nothing else. matters. Else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Katakan dengan sungguh-sungguh, nothing else. nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Katakan Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Yes, you are. From the Beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Say Jesus. 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 Katakan nama dia. Jesus. Puji Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kami. Jesus, you are the center of it all. Kita masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita akan pelajari lagu baru pada hari ini. Psalm 103 verse 1 says, bless the Lord, oh my soul. I want to see you clap your hands. Come on. Tepuklah tanganmu mengikuti irama drum. Come on. Come on. Come on church. Let's give our best to the Lord. I need your energy. Yes. Apapun yang terjadi, kita akan terus memuji Tuhan. Amin. I praise you in the valley. I praise you in the mountain. Praise in the valley,
sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. 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 Kemuliaan bagi Tuhan. Benar Tuhan. Even when I'm in the valley or I'm in the mountain, even when I'm sure, I'm not sure, Tuhan, aku akan terus memuji Engkau. Aku akan terus mengingat kasih-Mu Tuhan. Hari ini, mari mengingat kembali kasih Tuhan. Darah yang menyucikan, salib yang menebus. Tuhan, Kau sungguh baik. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Come on church. Begitu besar kasih-Mu Bapa,
Bila Engkau tak bersertaku Tuhan, aku tidak mau berjalan. Kami butuh Engkau setiap saat ya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, Ya Tuhan, ku tak mau berjalan. we need you Lord. Ku perlu Tuhan, Pimpinlah langkahku pimpin langkahku dengan kasih Tuhan. dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Betul Tuhan, bila Engkau tidak bersertaku, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. semuanya akan sia-sia tanpa-Mu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah, Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. mari jemaat naikkan pujian ini bagi Tuhan. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu kami semua perlu Engkau Tuhan. pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dalam firman Tuhan di Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, seperti Musa membutuhkan-Mu. Kami semua membutuhkan-Mu juga ya Tuhan. Mari jemaat GLCC, katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bila Engkau Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami sebagai ciptaan-Mu, kami sebagai manusia, kami tahu kami tidak berdaya. Kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, bahkan ketika pada saat ini kami mau belajar firman-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah Engkau juga menuntun kami. Biarlah Roh Kudus-Mu sungguh-sungguh menaungi kami. Sehingga setiap apa yang kami baca, kami pelajari dari firman-Mu ini sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh menuntun setiap langkah hidup kami ya Bapa. Dan hamba-Mu yang akan Engkau pakai sebagai alat-Mu. Biarlah Engkau sungguh-sungguh boleh menuntun juga untuk menyampaikan segala sesuatunya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang fana adalah waktu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Ini adalah sebuah puisi yang ditulis oleh seorang sastrawan Indonesia bernama Sapardi Djoko Damono. Beliau sudah meninggal, tetapi beliau memiliki sebuah konsep bahwa sesungguhnya kita manusia ini adalah sesuatu yang fana. Dia mempertanyakan apakah yang fana waktu atau kita yang abadi. Karena sesungguhnya segala sesuatu di dalam kehidupan kita selama kita di dunia, kita ini fana. Kita ini mortal, kita tidak immortal. Dan kita tahu di dalam sepanjang perjalanan sejarah manusia, manusia selalu mencari cara untuk abadi. Benar ya? Pernah dengar ya cerita-cerita bagaimana orang-orang mencari cara bagaimana mereka bisa hidup selamanya. Penyair Indonesia yang lain, Chairil Anwar, dalam puisinya yang berjudul Aku, dia bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sangat terkenal, semua orang tahu itu. Dan kalau kita ingat lagi gitu ya, pada tahun sekitar 220 tahun sebelum Masehi, di Cina pada saat itu dinasti Qin, ya, dinasti Qin dengan seorang kaisar bernama Qin Shi Huang. Dia seorang kaisar yang sangat luar biasa ya, menaklukkan banyak wilayah di wilayah Cina, dia memenangkan banyak daerah, dia memimpin dengan sangat luar biasa, tapi dia memerintahkan orang-orang pintar, dia memerintahkan para tabib-tabib untuk mencari ramuan hidup abadi. Dan tersebutlah satu nama seorang bernama Sufu. Sufu ini salah satu daripada sekian banyak orang yang diminta oleh Kaisar Qin untuk pergi mencari obat itu gitu. Mencari cara bagaimana dia, Kaisar Qin, bisa hidup abadi. Sampai akhirnya dia pergi ke sebuah misi yang tidak mungkin ini, impossible quest, dan tidak pernah kembali. Kenapa Sufu tidak pernah kembali? Karena misinya tidak berhasil. Dia gak bisa pulang. Dan kita tahu sesungguhnya Sufu ini yang kemudian menjadi latar belakang cikal bakal negara Jepang. Ya, jadi dari zaman dulu, bahkan dari sebelum Tuhan Yesus lahir, manusia mencari cara untuk bagaimana caranya hidup abadi. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah. Kita tahu bersama Pengkhotbah ditulis oleh seorang raja yang sangat bijak bernama siapa? Salomo. Salomo adalah seorang yang sangat bijak. Dan dia menulis kitab ini pada hari tuanya. Dan di pada hari tuanya, dia menulisnya dengan sangat pesimis terhadap kehidupan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu dan sudah pernah membaca kitab Pengkhotbah gitu ya, kita akan melihat bagaimana Salomo menulis banyak hal tentang bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Aku telah melihat segalanya, di Pengkhotbah pasal yang pertama ayat ke-14 dikatakan, dan segala sesuatunya adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Wah, betapa sia-sianya hidupnya kalau hanya menjaring angin, nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang dibawa. Tapi kita tahu bersama bahwa sesungguhnya di dalam hidup Salomo, dia adalah menjadi raja yang
sangat kaya, sangat terhormat. Ya, bahkan dikatakan tidak ada raja yang kekayaannya, kekuasaannya melebihi Salomo sampai pada hari ini. Begitu besar influence pengaruh Salomo pada zaman itu kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Negara-negara di sekitar Israel bahkan mengirimkan upeti kepada Salomo. Dan satu hal lagi gitu ya. Selain kaya, sekalian terhormat, apa yang terkenal dari Salomo? Istrinya banyak. Jadi kalau kita punya apa? Istilah adalah harta, tahta, wanita, 3 ta ya. Harta, tahta, wanita. Di dunia yang sangat patriarki ini, maaf para kaum ibu, kaum perempuan, tidak ada harta tahta pria, adanya harta tahta wanita. Tapi tidak apa-apa. Dan kita mau lihat sekarang bagaimana Salomo mengajak kita, menasehati kita. Ketika dia merefleksikan kembali sepanjang kehidupannya. Di masa tuanya dia menulis bagian penutup di dalam kitab Pengkhotbah. Dan kalau kita lihat di dalam judul perikop kita adalah nasihat bagi pemuda-pemudi. Anggap saja kita orang-orang muda. Karena kita jauh lebih muda daripada umur dunia ini. Karena tadi kalau kata Sapardi Djoko Damono, kita berharap kita abadi, ternyata kita fana. Yang pertama yang mau kita lihat bagaimana Salomo menasehati kita, mengingatkan kita akan sebuah fakta kehidupan. Tapi sebelum itu mari kita baca bersama ya. Kita baca bersama karena ini sangat menarik, sangat indah. Dan saya akan membacakannya bagi kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung. Dan semua orang penyanyi perempuan tunduk. Dan juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh Allah kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Dan kita mau melihat fakta pertama yang Pengkhotbah kasih dengan sangat indah dituliskan oleh Salomo. Dikatakan bahwa sesungguhnya manusia pasti tua dan mati. Kita tidak bisa mengelakkan fakta ini, betul ya? Kita tidak bisa mengelakkan bahwa kita semakin hari akan semakin tua. Dan kita semakin hari mendekat kepada kematian. Kita semakin hari semakin dekat kepada kematian. Banyak orang yang takut dengan kematian. Siapa yang takut mati? Atau siapa yang sudah siap mati? Nggak ada yang berani ya? Agak ini ya. Tidak menyenangkan ya. Ketika kita mendengarkan kata tentang kematian, yang ada dalam pikiran apa? Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang menyedihkan, tidak menyenangkan. Tapi inilah faktanya. Kita pasti akan tua dan kita pasti akan mati. Siapa manusia yang tidak akan mati? Gak ada ya, gak ada. Selain Yesus Kristus dan Henok dan Elia tidak ada manusia yang tidak mati. Semua manusia pasti akan mati. Faktanya ya umur kita akan terus bertambah. Kita semakin hari semakin tua. Dan ketika tua gitu, semua kemampuan, semua kapasitas, semua kapabilitas kita akan semakin menurun, berkurang. Kemampuan kita berkurang lalu pada akhirnya akan mati. Bunda Koni dengan yakin menjawab mati gitu ya. Jadi bahwa dan segala sesuatu ini yang menurun apa sih ketika kita tua? Kekuatan kita menurun, benar ya? Ingatan kita menurun. Apa lagi? Panca indera kita menurun.
pendengaran kita menurun ya. Udah mulai susah lihat, udah mulai susah dengar gitu kan. Udah mulai susah apa lagi? Susah makan, mulai susah tidur gitu ya. Jadi inilah kehidupan kita. Dan bahkan Musa di dalam Mazmur pasal ke-90 dia mengatakan demikian. Manusia umur hidupnya hanya 70 atau 80 tahun saja. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Hidup manusia itu 70 dan 80 tahun saja. Dan kebanggaan manusia itu adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Habis itu nggak ada lagi. Setelah bangga atas penderitaan dan kesusahan kita, lalu kita tidak ada lagi. Dan kita mau melihat bagaimana Salomo dengan indah gitu ya, dengan indah menuliskan gitu tentang apa yang akan terjadi pada masa tua kita. Ya kita lihat ayat demi ayat. Di ayat 2 dikatakan demikian. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Pada masa muda hidup kita bercahaya, kita bersinar, kita punya banyak kesempatan, hari masih siang. Kita bisa bekerja dengan kuat. Tapi kemudian ketika kita tua, kita tidak bisa bekerja lagi, kita kehilangan semangat, semua menjadi malam. Waktunya kita untuk beristirahat. Ketika hari menjadi gelap, kita akan beristirahat apa bekerja? Istirahat ya. Kita bukan security yang jaga malam ya. Dan dikatakan kemudian, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Biasanya setelah hujan apa yang terjadi? Langit menjadi cerah. Bahkan kalau ada lagunya dikatakan bahwa ada pelangi sehabis hujan. Tapi kalau kata pengkhotbah nggak ada pelangi di sini nih. Adanya awan-awan datang kembali sesudah hujan. Hujan itu diidentikan dengan apa Bapak Ibu Saudara? Kesulitan, kesusahan, difficulties. Hal-hal yang mungkin menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Dan semakin hari semakin tua, banyak hal yang kemudian tantangan demi tantangan terjadi. Kesusahan demi kesusahan terjadi. Dan kemudian dikatakan lagi di ayat 3 dikatakan apa? Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Boleh nggak penjaga rumah gemetar? Nggak boleh ya, rumahnya kemalingan nih. Kemasukan maling kalau penjaga rumah gemetar. Tapi apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, dikatakan oleh Salomo, penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat. Kalau orang kuat berdirinya gimana? Tegap, tidak membungkuk. Dikatakan di sini penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk. Semakin hari semakin tua, tangan kita gemetar, kaki kita lemes, gak kuat jalan lagi. Jalannya jadi bungkuk. Ini kata pengkhotbah luar biasa ya, menarik kali ya. Dikatakan kemudian, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Apa yang menjadi penggiling di dalam diri kita? Gigi kita berkurang, giginya berkurang, nggak berfungsi lagi, ya, nggak bisa makan lagi dengan benar, tidak bisa menggiling, tidak bisa mengunyah, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, matanya burem, nggak kelihatan lagi, luar biasa ya. Salomo mengingatkan kita, inilah kehidupan kita ternyata, inilah manusia kita. Dituliskan dengan kiasan yang begitu indah ya, dan dikatakan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Kalau kita tinggal di jalan raya, kalau pintu kita terbuka artinya kita sibuk ya. Kita banyak aktivitas, kita harus nyapu, kita harus ngepel, bersihin rumah, atau kita keluar rumah untuk bekerja. Tapi pintunya tidak lagi terbuka. Karena semakin tua, kegiatan kita semakin sedikit, semakin berkurang. Dan dikatakan kembali apa? Dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Kenapa bunyinya jadi lemah? Karena udah nggak kedengeran, suaranya udah jauh. Agak berkurang sedikit pendengarannya. Dan kemudian dikatakan lagi, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Suara menjadi seperti kicauan burung. Kalau pagi-pagi burung berkicau gimana? Berisik. Meskipun agak budak, tapi ada suara dalam kepalanya gitu. Jadi susah tidur, suka mikir ini, mikir itu, gak kepikiran ini, gak kepikiran itu gitu ya. Bener gak? Bener gak? Yang punya orang tua gitu, yang pernah dengar cerita-cerita orang tua. Itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan kembali seterusnya. Dan juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Menjadi lebih cemas, gampang takut, menjadi lebih khawatiran hidupnya. Dan terus apa? Dan pohon badam berbunga. Ada yang tahu pohon badam itu apa?
Pohon badam adalah pohon almond. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mencari di internet. Ketika pohon almond berbunga, semua pohonnya, saya tidak kasih gambarnya, tapi semua pohonnya, pohon itu akan menjadi putih warnanya. Seperti sedang musim salju. Karena bunga pohon badam berwarna putih. Semakin tua rambut kita jadi putih semua. Wah, luar biasa. Dan dikatakan kemudian belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Makin tua, makannya banyak gak? Banyak gak? Sedikit ya. Makin tua kita makannya semakin sedikit. Makin gak nafsu makan. Makin susah makan. Dan karena pada akhirnya dikatakan kemudian apa? Manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Di mana rumahnya yang kekal? Dan kemudian dikatakan apa lagi setelah itu? Dan perata-perata berkeliaran di jalan. Ada kesedihan. Ada banyak keluhan. Dan kemudian dikatakan di ayat 6. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan di mata air. Dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Ada tempayan di sebelah mata air. Tempayan fungsinya untuk nampung air. Tapi kenapa di sebelah mata air tempat dia berfungsi malah dirusakkan? Atau dikatakan roda timba dirusakkan di atas sumur. Gak bisa dipakai nimba lagi. Kenapa? Karena sudah habis masanya. Sudah selesai. Sudah aus gitu ya. Kalau di gigi roda tuh udah gak ada giginya lagi sehingga gak bisa berfungsi untuk memutar roda. Sudah selesai masanya. Dan kemudian ditutup dengan kata dari debu kembali menjadi debu dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan kalau kita ingat di Kejadian pasal 2 ayat ke-7, kita dibentuk dari debu dan kita dihembuskan roh yang dari Allah, makanya kita hidup menjadi manusia. Itulah manusia pertama. Kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Dari debu kembali menjadi debu dan roh kembali kepada Allah. Inilah faktanya. Kita gak bisa menolak dan mengelakkan diri kita bahwa enggak, meskipun tua saya masih muda karena saya berjiwa muda. Ya bagus, puji Tuhan kita berjiwa muda. Tetapi firman Tuhan bilang gitu, Salomo menuliskan di masa tuanya, saya yakin Salomo sedang mengalami semua hal ini gitu. Dia lagi susah makan, dia udah agak budak sedikit gitu. Dia kalau udah ngeliat rabun mungkin yang nulis, dia nyuruh ajudannya untuk nulisin buat dia. Tapi inilah yang terjadi, inilah faktanya. Dan dia menyadari sebentar lagi aku akan pulang ke rumah Penciptaku. Aku akan pulang ke rumah yang kekal. Dan sebuah perenungan bagi kita sekarang adalah, saya mau kasih sebuah kalimat ya. Saya katakan demikian, menjadi tua dan mati adalah sebuah kepastian. Tapi bagaimana menjalani hidup ini adalah sebuah pilihan. Apa pilihannya? Apa pilihannya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita mau hidup sia-sia atau tidak? Karena kita akan hidup sia-sia kalau kita tanpa Tuhan. Kita akan hidup sia-sia kalau kita tanpa Tuhan. Dikatakan di ayat ke-8 demikian. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, kata Salomo, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita bisa melihat dari kalimat ini sesungguhnya Salomo ini punya penyesalan yang mendalam di dalam kehidupannya. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau orang yang bangga atas hidupnya dia gak akan bilang bahwa segala sesuatu yang dia lalui adalah sia-sia. Inilah penyesalan Salomo. Dia ngomong hidupku sia-sia. Padahal Salomo itu raja yang kaya, raja yang berkuasa, bahkan raja yang istrinya banyak. Ya. Ini apa ya? Ini surga dunia gitu ya. Harta, tahta, wanita. Itu yang dikejar gitu ya. Maaf ya, bukan mendeskripsikan para kaum wanita, tetapi inilah dunia patriarki kita gitu. Harta, tahta, wanita. Inilah penyesalan hidup Salomo. Dan kalau kita lihat di dalam sepanjang kitab Pengkhotbah, Salomo menuliskan kata sia-sia dalam bahasa aslinya itu sebanyak 38 kali gitu. Jadi dia mengulang dan mengulang dan mengulang dan mengulang bahwa segala sesuatunya hidup ini adalah sia-sia. Dalam 12 pasal dia 38 kali menuliskan kata
sia-sia dalam bahasa aslinya. Meskipun di dalam Alkitab kita kalau di terjemahan baru hanya 25 kali. Tapi ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Menjadi refleksi. Menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita mau hidup sia-sia tanpa Tuhan? Seperti yang Salomo kerjakan. Seperti yang Salomo lakukan. Meskipun dia kaya. Meskipun dia berkuasa. Meskipun dia punya hikmat yang tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada Salomo. Firman Tuhan menuliskan itu ya. Tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada Salomo. Tapi dia menyesali kehidupannya. Karena dia sudah hidup jauh daripada Tuhan. Hidup dia sia-sia. Sia-sia atas kesia-siaan kata pengkhotbah segala sesuatu sia-sia. Di dalam Yakobus pasal 4, Yakobus menuliskan bahwa apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan kata sia-sia ini sebenarnya secara makna, secara arti, kata sia-sia yang dituliskan oleh Salomo ini artinya adalah seperti uap. Uap itu bagaimana? Sifat uap gimana? Kelihatan ada buih-buih air sedikit lalu tidak ada. Dan dalam arti lain gitu secara harafiah, kata sia-sia ini dalam bahasa aslinya juga hembusan nafas, hembusan angin. Kalau saya nafas gini, udah selesai hilang. Udah gitu doang. Itu hidup kita. Dan kalau di dalam bahasa Jawa gitu, di dalam bahasa Jawa ada satu pepatah, urip mung. Coba yang orang Jawa di sini apa? Urip mung apa? Mampir ngombe. Urip mung mampir ngombe. Artinya hidup hanya cuma numpang minum. Yang kita minum apa? Kalau hidup ini cuma numpang minum. Apakah kita mau minum sesuatu yang berharga bagi hidup yang sekejap aja, atau kita akan mau minum yang tidak berguna bagi diri kita kalau hidup ini cuma numpang minum? Yang kemudian menjadi sia-sia, tidak menjadi apa-apa. Sebelum semuanya menjadi penyesalan seperti yang Salomo alami, ya, hidup akan sia-sia kalau kita berfokus mengejar hal-hal yang sementara. Seperti yang Salomo miliki. Meskipun Salomo diberkati oleh Tuhan, tapi ketika dia berfokus pada kekuasaannya, dia berfokus pada kekayaannya, ketika dia berfokus pada istrinya yang sangat banyak itu dan melupakan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Fokus kita adalah perkara dunia atau perkara surga. Mana yang kita pilih? Apakah sesuatu yang sifatnya fana? Perkara dunia sifatnya fana, betul ya? Tidak ada perkara dunia yang akan selamanya. Tidak ada perkara dunia yang akan kekal. Tidak ada perkara dunia yang akan abadi. Tidak ada yang abadi. Kita harus fokus pada sesuatu yang sifatnya kekal. Kita harus fokus pada sesuatu yang sifatnya perkara-perkara, hal-hal yang sifatnya kekal, sifatnya abadi. Supaya ketika kita menjalani kehidupan kita, hidup kita tidak menjadi sia-sia. Bahwa di dalam hidup ini, kalau kita ingat khotbah-khotbah kita di gereja ini ya, dalam beberapa minggu terakhir, kita bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kalau ingat kemarin Pastor Musin kemarin ada di gambar skema ya. Dari masa yang lalu sampai masa yang akan datang. Kita mungkin sedang ada di satu irisan di tengah-tengahnya. Tapi kalau kita hidup hanya pada irisan ini dan tidak memikirkan pada yang akan datang, kita tidak akan mendapatkan apa-apa pada saat kerajaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Artinya, supaya hidup kita sia-sia, agar hidup kita tidak sia-sia, kita harus mengubah fokus hidup kita dari perkara-perkara yang duniawi kepada perkara yang bersifat kekal. Apa perkara yang bersifat kekal? Tuhan kita, pencipta kita, Yesus Kristus, Allah kita, hidup di dalam tujuan ilahi, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam perintah Tuhan, hidup untuk Sang Pencipta kita. Seperti yang diingatkan oleh Salomo. Pada ayat pertama dikatakan demikian, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang. Hari-hari yang malang apa? Yang tadi itu yang udah dideskripsikan Salomo ya, panjang lebar ya. Kita udah susah lihat, susah jalan, badan gemeter semua, susah makan gitu. Dan mendekat tahun-tahun yang akan kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bayangin ya, Salomo yang hidupnya mewah, dia ngomong masa-masa itu tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Karena semuanya akan menjadi sia-sia.
Orang mati bawa apa sih? Gak bawa apa-apa ya. Ya, ada lagunya hati sebagai hamba Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kita nggak bawa apa-apa. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini, segala harta, segala kuasa, segala apapun yang kita punya, semuanya akan kita tinggalkan saat kita kembali kepada Sang Pencipta. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Masa mudamu tuh kapan? Sekarang gitu. Jangan ditunda-tunda. Sekarang masanya untuk kita selalu ingat kepada Sang Pencipta kita. Bahwa kata ingatlah yang dipakai oleh Salomo di sini bukan sekedar kata untuk mengingat, remembering. No, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita berlaku, bersikap, menerapkan, mengimplementasikan menurut sesuai apa yang kita ingat tentang Tuhan kita. Tidak hanya terjadi di dalam pikiran kita. Tidak hanya terjadi di dalam angan-angan kita. Tetapi ketika kita mengingat akan Pencipta kita, kita akan melakukan apa yang Pencipta kita inginkan. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Kita akan mau ikut perintah Tuhan. Kita akan mau ikut kehendak Tuhan. Kita akan ikut tujuan Pencipta kita menciptakan kita. Sebagai ciptaan kita nggak bisa hidup di luar tujuan yang Pencipta kita inginkan. Itu namanya ciptaan yang gagal gitu. Disfungsi. Tidak berfungsi dengan baik. Jadi sebelum hidup kita penuh dengan penyesalan seperti yang Salomo alami gitu ya. Hidup karena di luar kehendak Tuhan. Hidup karena di luar keinginan Tuhan. Dia hidup mengikuti hawa nafsunya gitu ya. Dia mengikuti hidup dan menyembah Allah-Allah daripada istri-istrinya untuk menyenangkan istrinya. Bukan untuk menyenangkan Tuhannya yang memberi dia kehidupan, yang memberi dia hikmat, bahkan yang memberi dia segala kekayaan dan kuasa. Makanya dia menyesal di masa tuanya. Siapa yang mau menyesal di sini hidupnya? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kita nggak ada yang mau pernah menyesal, betul ya? Kita nggak ada yang mau pernah menyesal. Kita nggak ada yang mau disebut sebagai orang gagal. Ada yang senang disebut orang gagal? Nggak ada ya? Nggak ada yang senang ya. Kita semua nggak senang disebut orang gagal. Makanya jangan jadi ciptaan yang gagal. Ciptaan yang gagal adalah ciptaan yang tidak sesuai dengan tujuan penciptanya. Kalau kita hidup di luar kehendak Tuhan, kita hidup di luar teladan Yesus Kristus, kita tidak sesuai dengan tujuan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita ikuti teladan dunia gitu ya. Ada pepatah, bukan pepatah, kata-kata hikmat nggak berhikmat juga. Tapi ada sebuah kalimat demikian. Bersenang-senanglah selagi masih muda. Ada yang pernah dengar? Mumpung masih muda nih, have fun aja dulu. Ada yang pernah dengar itu? Pernah ya? Kita semua pernah dengar kata-kata itu ya? Atau mungkin kita pernah mengucapkan itu di dalam satu masa di hidup kita, atau pernah nasehatin teman kita, ayah lu mumpung masih muda, have fun aja dulu gitu. Jalanin aja dulu gitu. Kita semua pernah mengalami itu, atau bahkan mungkin kita sedang mengalaminya itu. Kita sedang menikmati, kita sedang bersenang-senang di masa muda kita, dan kita tidak menyadari bahwa ini hikmat dunia yang salah. Karena ketika kita bersenang-senang mumpung masih muda gitu. Masa muda itu masa apa sih? Masa yang semangat ya. Semangat, penuh kesempatan, masih kuat, banyak gairah gitu. Passionnya ini itu, mengejar ini itu dan segala sesuatunya. Tapi kemudian ketika kita menyadari di hari tua kita, ternyata yang kita kejar salah. Semuanya sia-sia. Menyesal nggak? Menyesal. Jangan kita menjadi orang yang menyesal ketika kita tidak memanfaatkan masa muda kita untuk tujuan dan kemuliaan Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat satu teladan dari Paulus gitu ya. Paulus di dalam Filipi yang pertama ayat yang ke-20 dan 21 saya akan bacakan bagi kita bersama. Dia menuliskan demikian. Sebab yang sangat aku kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah tujuan Tuhan. Inilah tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Inilah yang Sang Pencipta mau
supaya kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan tidak hanya hidupnya gitu kan. Hidup dan matinya untuk kemuliaan Tuhan. Artinya ketika kita mati, kita mau diingat sebagai apa? Apakah ketika kita meninggal orang-orang akan mengingat, oh dia ini hidupnya memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Atau orang mengingat kita, wah ya udahlah biarin aja dia mati gitu kan. Nggak mau ya. Nggak mau ya gitu ya. Kita nggak mau kayak gitu ya. Kita mau hidup diingat ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita dikenal, kita dikenang, kita diingat bagaimana identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita memuliakan Kristus. Hidup dan mati kita memuliakan Kristus. Inilah sebuah tujuan bagaimana Tuhan menciptakan kita supaya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tidak sia-sia. Menjadi kehidupan yang tidak gagal karena kita memenuhi ekspektasi pencipta kita. Karena kita memenuhi tujuan, kita tidak disfungsi sebagai seorang ciptaan. Sebagai sebuah ciptaan kita memenuhi tujuan tersebut. Jadi John Piper seorang penulis dan hamba Tuhan yang sangat berhikmat gitu. Belakangan dia menulis sebuah buku judulnya Don't Waste Your Life. Jangan sia-siakan hidupmu. Dan dia mengomentari tulisan Paulus ini dengan mengatakan demikian. Jika hidup dan mati kita tidak menunjukkan keagungan dan kehebatan Yesus, maka hidup kita sia-sia. Sudahkah orang melihat Yesus di dalam kehidupan kita? Di dalam setiap laku hidup kita, di dalam perkataan kita, di dalam pekerjaan kita, ketika kita berada di lingkungan kerja kita, ketika kita berada di tengah pergaulan kita, ketika kita berada di rumah tangga kita dengan orang tua kita, anak kita, pasangan kita, ketika kita berada di sekolah kita, ketika mungkin kita hobi olahraga di tengah-tengah lingkungan teman-teman yang saling berolahraga bersama, atau saat kita nonton film bersama, atau saat kita ngopi bersama, sudahkah mereka melihat Yesus di dalam hidupmu? Karena gitu ya, ketika kita mencerminkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, kita sedang menunjukkan apa yang akan mereka lihat ketika mereka pulang kembali kepada Sang Pencipta. Kita akan melihat Yesus. Betul ya? Kita yakin semua ya, ketika kita pulang kepada Sang Pencipta, kita akan melihat Yesus Pencipta kita. Kita mau itu ya, betul ya? Betul ya? Karena kita nggak tahu ya kapan kita akan bertemu Yesus, betul? Bisa aja nanti sore. Siap nggak kalau kita ketemu Yesus nanti sore? Hah? Siap nggak? Siap gak Bapak Ibu Saudara? Siap gak? Kita selalu ragu menjawab ya. Mungkin kalau kita belum siap, mungkin karena kita masih disfungsi. Mungkin karena kita masih belum memenuhi tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi ciptaan yang berhasil gitu, good product gitu ya, ciptaan yang baik, ciptaan yang memenuhi tujuannya, kita pasti akan senang ketika kita bertemu dengan Pencipta kita. Dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini gitu, kita harus punya fokus yang benar gitu, fokus yang tepat, fokus yang sesuai dengan tujuannya. Saya mau mengutip ucapan seorang teolog gitu ya, tapi mungkin tidak selalu terkenal menjadi seorang teolog, karena orang mungkin lebih mengenalnya seorang sastrawan. C.S. Lewis, seorang yang menulis buku The Chronicles of Narnia, mungkin banyak dari kita pernah menontonnya ya. Dia menulis gini di dalam bukunya Mere Christianity bahwa aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth and you will get neither. Kalau kita terjemahkan secara bebas mungkin demikian ya kalimatnya ya. Carilah surga maka Anda juga akan mendapat berkat-berkat tambahan-tambahan dari dunia ini. Tapi carilah dunia maka kamu tidak akan mendapatkan keduanya. Gak dapat apa-apa. Kita mau mendapatkan yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak dong. Kita nggak mau dapat yang nggak jadi dapat apa-apa ya. Tapi kita mau dapat yang banyak. Jadi apa yang mau kita lakukan di waktu kita sekarang? Selagi masih ada kesempatan.
Selagi kita masih, dalam tanda kutip mungkin kita bilang, selagi kita masih muda. Jangan sia-siakan kesempatan. Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan. Ingatlah akan penciptamu. Hiduplah bagi Tuhanmu. Pandanglah pada Yesus. Muliakan Tuhan. Pakai waktu secara bijak. Karena kesempatan kita akan berlalu begitu cepat. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita akan tua, tiba-tiba kita akan mati. Umur ada yang tahu nggak sih kita mati kapan? Nggak ada yang tahu ya. Itu bukan, ini saya tidak mendoakan kita mati cepat, tapi kita tidak pernah tahu. Kita akan selalu mendoakan kita panjang umur. Bahkan ketika siap ulang tahun kita mendoakan semoga panjang umur gitu ya. Padahal panjang umur atau enggak ada yang tahu ya. Bener ya? Ya kan? Nah, karena kita tidak tahu kita akan panjang umur atau tidak, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita, karena di dunia ini nggak ada yang abadi. Hidup kita tidak abadi. Perkara-perkara dunia tidak abadi. Tetapi yang abadi, yang kekal, yang selamanya, dari selamanya sampai selamanya hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Hiduplah baginya. Hiduplah untuknya. Investasikan waktu kita, investasikan diri kita, investasikan hidup kita, harta kita, kemampuan kita, talenta kita, segala sesuatunya untuk mengenal dan melayani Tuhan sebelum semuanya menjadi terlambat. Ketika itu sudah terlambat, kita akan menyesal. Karena penyesalan gak pernah datang duluan. Kalau udah lewat, baru kita nyesel. Kalau datang duluan namanya pendaftaran gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyesal. Selagi masih ada kesempatan, hiduplah bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan menutup dengan sebuah cerita gitu. Ada seorang bernama Helen Lemmel. Dia pada tahun 1922 dia pergi ke sebuah pertemuan misionaris. Dan di dalam pertemuan itu dia bertemu dengan beberapa temannya dan dia berbicara gitu. Ada sebuah topik pembicaraan yang katakan bagaimana kita harus berfokus hidup kepada Yesus apapun yang terjadi. Segala kondisi, segala kesulitan, segala tantangan, segala rintangan di dalam kehidupan ini jangan sampai membuat kita kehilangan fokus kita terhadap Tuhan Yesus. Apapun yang dihadapi, fokuslah kepada Yesus. Itu yang sedang dia katakan kepada teman-temannya. Namun yang menarik adalah kondisi dia saat itu. Sebagai seorang misionaris, sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang yang mau mendedikasikan hidupnya berfokus pada Tuhan. Saat itu dia sedang mengalami sakit. Dan karena sakit itu, dia mengalami penurunan kemampuan untuk melihat. Matanya jadi burem, gak bisa lihat dengan jelas. Dan hal itu membuat dia semakin bergantung di dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Dan hal itu tidak membuatnya untuk membiarkan dunia menjadi fokus kehidupannya. Tapi dia bilang, biarlah dunia ini menjadi suram, tapi aku akan melihat terang kemuliaan Kristus. Dan pengalaman ini kemudian menjadi sebuah lagu himne yang kita kenal dengan Pandanglah pada Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Silakan ambil waktu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan sebuah puisi. Biarlah ini boleh menjadi sebuah momen perenungan bagi kita bersama. Bagaimana kita mau mengarahkan kembali hidup kita. Untuk kita mengingat bahwa tak ada yang abadi. Bagai hembusan angin yang berlalu, sebentar saja menyapa lalu pergi entah kemana. Bagai uap air yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah hidup. Semua sementara. Sementara itu, mata akan terpejam. Mulut tak lagi terbuka. Di ruang hampa,
Suara jantung yang berdetak tak lagi terdengar. Sekejap saja semua berlalu. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi tangis, tak ada lagi cahaya. Gelap gulita. Seketika semua tidak ada. Satu yang jadi tanya, siapakah kita? Manusia, fana, tak ada yang abadi. Jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah membangunnya. Jika bukan Tuhan yang memberi, sia-sialah mengejarnya. Jika bukan Tuhan, sia-sialah semuanya. Semua jadi pahit, getir, pedih, perih, cemas, gelisah, kecewa, gemetar, takut, amarah, menyeruak, semerbak, menyalak, gejolak, sia-sia. Sia-sia, sia-sia. Segala sesuatu sia-sia, kata pengkhotbah. Segala harta, segala kuasa tak ada yang berharga. Segala sesuatu hanya sementara dan tak akan dibawa. Menjadi tua dan mati, kembali menjadi debu. Apa yang kita cari? Hanya penat dan tak berguna di dunia yang hanya sementara. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maukah kita datang padanya? Sang abadi, segala sesuatu menjadi pasti. Dari Dialah hidup, bagi Dialah hidup. Kitalah miliknya, ciptaan Sang Pencipta. Di dalam Dia, walau derita kita bahagia, walau berduka kita bersuka, walau sengsara kita tertawa, karena kita tahu ada kepastian di dalamnya. Pandanglah pada Yesus, lihatlah Dia yang mulia. Bawa diri kita sepenuhnya ke dalam terang kemuliaannya. Tak ada yang abadi dalam dunia, namun hidup baginya adalah sebuah keabadian. Tak ada kesia-siaan di dalam hidup bagi Sang Pencipta, karena hidup baginya penuh dengan makna. Sang Pencipta yang memberi segala kehidupan yang tak akan pernah berakhir. Tak ada yang abadi, Tuhan abadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, hidup kami hanya sementara. Hidup kami hanya sebentar saja, lalu kami akan pulang kepada yang kekal. Kami tahu Tuhan, waktu kami tidak banyak. Tapi ajarlah kami Bapa. Ajarlah kami untuk mengerti dan mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa, untuk kami boleh menjadi ciptaan-Mu yang sungguh-sungguh hidup, memenuhi tujuan kami bagi Engkau Sang Pencipta. Biarlah kami boleh mengubah fokus hidup kami, tidak kepada perkara-perkara dunia, tetapi kepada perkara-perkara surga. Kepada perkara-perkara yang Engkau inginkan untuk kami hidup di dalam kehendak Tuhan, untuk kami hidup ikut perintah Tuhan, untuk kami hidup mengikuti teladan Yesus Kristus, untuk bagaimana hidup kami menjadi kitab yang terbuka, supaya setiap orang boleh melihat Yesus di dalam kehidupan kami, untuk kami menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Meskipun hidup kami penuh dengan kekacauan, hidup kami penuh dengan kegelisahan, hidup kami penuh dengan ketakutan, tapi kami mau melihat Engkau, sumber kehidupan kami, terang kemuliaan yang menyala untuk setiap langkah kehidupan kami Bapa. Ketika hari ini kami belum mengenal Engkau, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Untuk kami hidup di dalam kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan kami di surga nanti.
Ketika firman Tuhan saat ini sudah berhenti disampaikan, ketika kata-kata sudah selesai diucapkan, tapi biarlah firman-Mu boleh tetap hidup di dalam hati kami, dan kami ikuti di dalam setiap langkah hidup kami, di dalam rutinitas kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam keluarga kami. Ini kami Bapa, tuntun kami, sertai kami ya Tuhan, sertai kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh terus memandang Yesus Kristus, Sang Terang Abadi. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami, untuk kami hidup bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini. Pandanglah pada Yesus. Lelah dan kacaukah jiwamu?